membahas mengenai jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya, kita harus mengetahui apa itu sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang informasi sejarah. Nah, jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada banyak yang akan kita bahas satu persatu pada video kali ini. Saya Carla, pertama di sini saya akan membahas mengenai sumber tulisan. Apa sih sumber tulisan itu? Sumber tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Ada beberapa sumber tulisan, yaitu ada prasasti, arsip, naskah kuno, surat kabar, dan buku. Yang pertama di sini saya akan memberikan contoh prasasti. Di prasasti ini kami mengambil contohnya adalah prasasti kedudukan bukit. Prasasti kedudukan bukit ditemukan di Sungai Batang, kedudukan bukit di kota Palembang. Prasasti ini terdapat angka 686 Masehi yang ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Isi dari prasasti ini adalah mengenai Dakunta Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Yang kedua ada contoh arsip, yaitu himne tunikal. Himne tunikal adalah artikel atau tulisan yang membahas tentang sebuah himne atau pujaan yang ditujukan kepada Dewi Nikal. Dewi Nikal adalah dewi bulan dan kesuburan dalam agama Mesopotamia kuno, khususnya dalam agama bangsa Kanaan. Himne ini mungkin memuat pujian, doa, atau ungkapan rasa hormat kepada dewi tersebut. Dan yang ketiga, ada contoh naskah kuno, yaitu naskah Empu Gandring, karangan bahasa Sunda dengan aksara Latin berbentuk puisi dimulai Pupu Asmarandana dan ditutup Pupu Pangkar. Berisi tentang kisah sebuah keris Empu Gandring yang menyebabkan pembunuhan. Tokoh di dalamnya Tunggul Ametung dan Dedes dan Ken Arok. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Saya akan menceritakan sejarah Danau Toba. Sejarah Sumatera Utara tak bisa lepas juga dengan asal-usul Danau Toba. Cerita rakyat ini sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia karena cerita yang luar biasa dan bisa menjadi sejarah dunia. Danau Toba terletak di Parapat, Sumatera Utara. Danau ini menjadi danau terbesar nomor 3 di Asia Tenggara. Nomor 1 Danau Kaspia, kedua Danau Baikal. Danau Toba memiliki cerita rakyat tentang asal-usulnya. Awal mula kisahnya yakni seorang petani muda bernama Toba. Toba merupakan seorang petani yang banyak menghabiskan waktu di sawah. Sekali dia juga senang untuk pergi memancing ikan untuk dimakan ataupun dijual ke pasar. Suatu hari dia pergi memancing ikan, tak lama kemudian dia mendapatkan ikan mas yang ukurannya lumayan besar dibanding pada umumnya. Tak lama kemudian dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, alangkah berpikirnya, Toba melihat ikan mas yang sebelumnya ingin dipotong dan dibersihkan, kini berubah menjadi sosok perempuan yang sangat cantik. Kemudian perempuan itu menjelaskan kepada Toba kalau dia putri yang dikutuk. Putri itu pun berterima kasih kepada Toba karena telah terbebas dari kutukan. Dia pun bersedia untuk menjadi istri Toba dengan syarat jangan pernah memberitahu asal-usulnya kepada orang lain. Lalu menikahlah mereka serta dikaruniai seorang putra bernama Samosir. Anak itu tumbuh sangat aktif dan sedikit nakal. Dia tidak pernah mau membantu ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah, Samosir sering kali menolak. Samosir juga nafsu makannya tinggi, sehingga Toba harus bekerja lebih keras untuk memenuhi nafsu makan anaknya tersebut. Bahkan seringkali jatah makan sekeluarga dihabiskan oleh Samosir. Akhirnya pada suatu hari Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Awalnya Samosir menolak, tetapi berkat paksaan dari sang ibu, dia akhirnya bersedia untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Samosir datang dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir kemudian berjalan menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar. Dia kemudian berhenti sejenak dan berpikir untuk memakan sedikit bekal untuk sang ayah. Tapi niat awalnya hanya makan sedikit, akhirnya makanan itu yang menjadi sisa sedikit. Lalu Samosir lanjut berjalan ke ladang dengan membawa bekal yang sudah hampir habis. Toba sangat senang setidaknya Samosir di ladang dengan membawa bekal karena dia sudah sangat lapar sebab bekerja dari pagi hari. Kegembiraannya tak berlangsung lama.
Dia terkejut saat membuka bekal yang dibawa oleh Samosir. Toba lalu bertanya dengan raut wajah yang sangat kesal. Kenapa makananku tinggal sedikit, ujar Toba. Tadi di jalan aku sangat lapar ayah, jadi aku makan dan minum sedikit bekal ayah. Tapi tidak semua aku habiskan kan, masih kusisakan sedikit untuk ayah, ujar Samosir dengan wajah polos. Anaknya tahu diuntung, kata Toba ke Samosir. Kemarahannya semakin menjadi-jadi dan tak terbendung hingga menyumpat kasar. Dasar kau anak keturunan ikan, ujar Toba. Samosir sangat terkejut, dia berlari dan menangis pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Samosir menceritakan hal ini kepada ibunya. Mendengar cerita Samosir, ibunya sangat kecewa dan akhirnya menangis. Dia tak percaya kalau sang suami telah melanggar sumpah untuk tidak menyebutkan asal-usulnya yang berasal dari ikan. Kemudian sang ibu berdiri dan memegang tangan Samosir. Dalam hitungan sekejap, mereka sudah menghilang. Keajaiban datang dari bekas pijakan kaki sang ibu dan Samosir, mengalir air yang sangat deras dan tak terbendung lagi hingga semua desa itu tergenang air dan tenggelam. Terbentuklah sebuah danau akibat kejadian ini, hingga danau itu diberi nama Danau Toba. Adapun pulau kecil di tengah-tengah Danau Toba disebut Samosir untuk mengingatkan kepada anak laki-laki di kisah ini. Sumber benda yaitu sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan bersejarah. Dia terbagi dari 3. Yang pertama artefak, dan yang kedua fosil, yang ketiga bangunan. Di sini saya akan menjelaskan dari ketiga tersebut. Yang pertama artefak. Arti dari artefak yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contohnya adalah alat batu logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng, dan kertas. Dan yang kedua adalah fosil. Fosil adalah benda-benda yang diawetkan dalam amber, rambut, kayu yang membatu, minyak, batu bara, dan sisa-sisa DNA. Dan yang ketiga adalah bangunan. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Dan di sini saya akan mengambil satu saja dari ketiga tersebut, yaitu bangunan. Contohnya yang saya ambil dari Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 86 km di sebelah barat Surakarta dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras terbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 peralatan melingkar pada dindingnya, dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani, putri Raja Samaratungga, arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut. Sumber audiovisual adalah video yang menampilkan gambar dan suara serta menampilkan suasana di kehidupan di masa lalu. Contohnya ialah video saat Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, dilantik sebagai Presiden Indonesia. Berikut ialah videonya. Sumpah bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat.